Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang penelitian tentang OSPF dan BGP. Sebelum masuk ke hasil diskusi kami itu ada anggota kelompoknya itu ada saya Raihan Rizky Putra dengan NIM 1031124002444. Dengan saya Fauzan Riditya dengan NIM 1031124002499. Ada saya Muhammad Nizar Tamimi dengan NIM 103112400246. Dengan saya Muhammad Fakir Al-Fauzi dengan NIM 216. Pertama kita akan masuk ke pengertian OSPF. OSPF itu singkatan dari Open Source Path First atau biasa disebut OSPF adalah jalur rutin protokol internal yang dipakai untuk mengatur jalur pengiriman data di dalam satu jaringan besar atau perusahaan atau satu autonomous system. Cara kerja OSPF itu sendiri itu ada mencari jalur tercepat menggunakan algoritma Dijkstra, menghitung biaya jalur berdasarkan cost, dan membuat peta atau topologi jaringan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, OSPF mempunyai kelebihan. Yang pertama, konvergensinya yang cepat saat jaringannya berubah. Kemudian dapat mencari jalur yang tercepat secara otomatis. Kemudian dia cocok untuk menjadikan jaringan yang besar. Kemudian mendukung pembagian area sehingga lebih efisien. Mengurangi traffic routing dibandingkan protokol lama seperti RIP. Tapi juga ada kekurangannya. OSPF itu mempunyai kekurangan. Yang pertama, konfigurasinya lebih rumit, terus membutuhkan resource atau CPU dan RAM yang lebih besar, ya, kurang cocok untuk jaringan yang kecil dan sederhana. Dan proses desain area harus benar-benar eh, agar sangat optimal. Kemudian masuk ke contoh. Contoh OSPF yang digunakan dalam satu jaringan internal. Yang pertama, biasa digunakan di jaringan kampus, di jaringan kantor perusahaan, laboratorium komputer seperti di LHP, gedung sekolah, dan banyak router. Contoh yang sederhananya, jika di sebuah kampus terdapat gedung A, B, dan C, maka di semua gedung itu dihubungkan menggunakan beberapa router atau OSPF. Kemudian OSPF akan mencari jalur yang tercepat agar data dari gedung A bisa sampai ke gedung C dengan cepat. Ini implementasinya. Jika salah satu dari jalur ini putus, maka OSPF mencari jalur lain dengan cara otomatis. Kemudian ada BPG, Border Gateway Protocol atau BPG, BGP, adalah routing protokol yang dipakai untuk menghubungkan internet, jaringan-jaringan besar di internet. Lalu ada ciri-ciri dan cara kerja BGP. Nah, untuk ciri-ciri BGP, yang pertama ada termasuk EGP atau Exterior Gateway Protocol. Lalu dipakai antar Autonomous System atau AS. Fokus utama memilih jalur terbaik, mengatur kebijakan routing, stabilitas internet. Untuk cara kerjanya, misalnya Google punya banyak jalur di Indonesia. Kedua, BGP menentukan jalur internet mana yang dipakai. Lalu BGP melihat AS patch, knowledge, preference, load advertisement. Bisa dilanjut ya. Lalu ada kelebihan dan kekurangan BGP. Untuk kelebihan BGP, yang pertama sangat stabil untuk jaringan internet global, lalu bisa mengatur policy routing dengan fleksibel,
Lalu mendukung banyak jalur koneksi, digunakan untuk komunikasi antar ISP dan autonomous system. 5. Skalabilitas sangat besar. Nah, untuk kekurangan BGP, yang pertama konfigurasi sangat kompleks, konvergensi lebih lambat dibanding OSPF. 3. Membutuhkan pemahaman jaringan yang mendalam. 4. Salah konfigurasi bisa menyebabkan gangguan internet besar. Contoh contoh BGP Border Gateway Protocol digunakan antar jaringan besar di internet. Contoh penggunaan antar ISP ke Google, ISP ke Cloudflare, data center antar negara. Contoh sederhana, misalnya Telkom punya koneksi ke Singtel, terus Singtel terhubung ke Google. BGP menentukan jalur internet terbaik agar pengguna bisa membuka YouTube dan Google dengan stabil. Namanya user, ISP Indonesia, ISP luar negeri, terus Google. Perbedaan OSPF dan BGP. OSPF dipakai di dalam satu organisasi atau perusahaan, terus router saling bertukar informasi topologi, memilih jalur paling cepat, contoh jaringan kampus atau kantor. Dan BGP, BGP dipakai antar jaringan besar di internet, menghubungkan ISP dan perusahaan besar, menentukan jalur internet terbaik. Contohnya koneksi antara ISP Indonesia dengan Google atau Cloudflare. Kesimpulan, Open Shortest Path Fast and Border Gateway Protocol adalah routing protokol yang digunakan untuk mengatur jalur pengiriman data pada jalur komputer. OSPF digunakan dalam jaringan internal seperti kampus, sekolah, dan perusahaan karena mampu mencari jalur tercepat dengan konferensi yang cepat. BGP digunakan untuk menghubungkan jaringan besar di internet seperti ISP, Google, dan data center karena lebih stabil dan fleksibel dalam pengaturan routing. Meskipun memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda, OSP dan BGP sama-sama penting untuk menjaga komunikasi data agar berjalan dengan efisien dan stabil. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Gitu. Gitu. warahmatullahi wabarakatuh.